loh. Yesus juga nggak pernah berkata sembahlah aku. Tapi semua orang menyembah Yehova, semua orang menyembah Yesus. Dan Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Makanya pertanyaan saya, ini bukan benar salah. Kamu bilang sama pun kamu kalau percaya kamu bisa masuk surga, kamu bilang beda pun kamu tetap masuk surga. Ya, kalau kamu mengasihi, melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya tentunya. Tetapi pertanyaannya, saya mau mengukur kadar, kamu kan ngaku-ngaku Tritunggal, jangan-jangan kamu bukan Tritunggal. Makanya saya nanya, Yesus sama dengan Bapa atau bukan menurut kamu? Simpel sekali, nggak usah muter-muter. Yesus dan Bapa satu hakikat, Pak. Aduh, satu hakikat, terus satu hipostasis. Lalu Ya, ausianya sama nggak? saya kalau itu nggak berani jawab, saya takut salah. Nah, Kan saya artinya kan kamu nanyanya ke Pak Pauljang, Bapak itu kiblatnya kemana, cuma makanya itu doang. kamu Karena jangan ngaku-ngaku Tritunggal kalau kamu sendiri nggak ngerti apa itu Tritunggal. Saya Bener nggak? ngerti, Pak. Saya ngerti, tapi Nah, saya tadi saya tanya kamu saya jadi hilang bingung, kamu nggak berani semua. jawab. Bukan Ini nggak kan berani jawab, yang saya tahu cuma ini, Bapa dan Yesus itu adalah satu hakikat. Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu satu hakikat, hakikat. satu Itu. hipostasis. Ausianya sama Ya. apa enggak? Maksudnya Ausianya sama. usianya itu apa? Nah, itu. Kamu kan tadi sudah bilang hakikat. Jadi sekarang gini, Bapa sama Roh Kudus sama apa enggak? Bapa dan Roh Kudus. Itu rohnya Bapa. Ya sama. Iya. Bapa dan Roh Nah, Kudus itulah itu kamu rohnya Bapa. oneness. Kamu oneness tuh namanya, Oh, bukan oneness. Tritunggal. Ya, memang pengertian oneness itu seperti itu. Bilangin bandel nih. Bapak, Pak Fauzan, maaf. Yang saya tanya Bapak, bukannya Bapak nanya balik ke saya gitu Kamu loh. tadi ngaku-ngaku Tritunggal di awal. Ada rekamannya di YouTube loh ini. Makanya jangan sembarangan ngaku-ngaku. Saya nggak masalah kamu oneness, kamu Dengerin nih tetap Pak selamat. Fauzan. Kalau Saya kamu nggak oneness, kamu ngaku-ngaku. selamat masuk surga nggak? Kalau kamu oneness, Nanti kamu kan salah pasti nggak? saya ditanya. Nanti saya kan pasti ditanya balik sama Pak Fauzan. Waktu saya tanya Pak Fauzan itu kiblatnya kemana? Tritunggal apa oneness? Pasti Bapak kan balik nanya ke saya. Kamu apa, Joy? Enggak, Tritunggal? kamu prasangka sama saya. Saya nggak pernah nanya orang Tritunggal oneness loh. Kamu tanya orang-orang di sini. Saya selama dari tahun 2020. Aku ngomong dulu kok Paul. Ya, Paul, Noni. aku ngomong dulu. Gini loh, Joy. Kalau kamu tidak tahu, mendingan kamu diam gitu loh. Nggak perlu kamu nanya orang ini gitu. Jadi nanti kamu kejebak gitu loh maksudnya. Iya, saya ngerti, Bu. Jadi begini loh, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena dengerin nih ya, anak murid saya banyak yang ke roomnya Pak Fauzan. Dan mereka itu sering bertanya, Ibu itu apa sih oneness? Apa sih itu JO? Apa sih itu Tritunggal? Ya, saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu gitu loh. Nah, jadi orang awam seperti ini ya, ini ada satu ya, pernyataan anak murid saya, dia bilang begini, berarti pemahaman, maaf ya, oneness itu Bapak adalah Yesus. Jadi waktu Yesus turun ke dunia, jadi Bapak kayak teh celup dong. Jadi seperti itu loh pemahaman mereka loh. Jadi apa salah saya kalau saya bertanya? Itu loh maksud saya gitu loh. Ya tapi terserah kalau memang Iya, tapi Joy itu oneness. Jadi kamu itu saya dengan pemahamanmu itu guru itu. ya, bukannya ibu pendeta ya, jangan salah kalian Iya. Jadi ibu guru Joy, kalau kamu pemahamannya seperti itu adalah pemahaman oneness dan itu tidak salah. Ya. Kalau Ini kamu loh, Pak, pemahamannya yang saya seperti tahu. Salomo, juga tidak salah. Salomo itu tadi kan Tritunggal. Saya sudah tahu, saya sudah pernah tes dia memang Tritunggal. Kita sudah kenal sudah hampir 10 tahun. Ya, jadi Salomo itu memang Tritunggal. Karena kebetulan beliau ini dari salah satu inilah di Katolik ya, salah satu diaken lah ya. Jadi kita tahu dia Tritunggal. Tapi dia sendiri nggak pernah nyalain orang oneness. Dan selama perdebatan oneness dengan Tritunggal, banyak orang mengira saya oneness karena saya selalu bilang jangan hina-hina oneness. Kamu Tritunggal juga banyak kelemahannya teologimu. Nah, tetapi apakah saya oneness? Tidak. Saya hanya membela mereka karena mereka dulu dipersekusi sama orang Tritunggal selama 3 tahun. Sekarang setelah ketahuan GBI itu ternyata oneness dan ternyata si Ezra Sono adalah Unitarian. Nah, sekarang si orang onenessnya belagu ya, udah gitu orang onenessnya juga nggak ada yang berbuah lagi, hidupnya kacau, banyak yang berzina, banyak yang korup.
Jadi saya terus saling membidatkan, terus menganggap orang Tritunggal anti Kristus, makanya saya marah. Saya bilang kalian Wanes bidat-bidat, sama kalian semua saling membidat-membidatkan. Jadi ibu ajari murid-muridmu jangan Tritunggal Wanes. Kalau ditanya, Bu, apa itu Tritunggal Wanes? Kamu jangan urusan yang begituan, nak. Kamu tetaplah tinggal di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Itu yang benar jawabannya, Bu. Nggak bisa Ya. gitu, Pak. Kok nggak bisa Mereka udah melek. begitu? Enggak, maksudnya Sebentar. mereka udah harus tahu. Karena bukan apa, nanti kalau mereka tersesat bagaimana? Nah, Itu sekarang loh ibu tahu maksudnya. nggak? Ibu sendiri bukan Tritunggal loh. Ibu sendiri tidak Saya tahu. Ibu. Tritunggal. Loh, Saya ibu Tritunggal. ngaku-ngakunya Tritunggal. Banyak Ya, pokoknya saya banyak Tritunggal. orang bencong ngakunya Itu perempuan padahal dia punya titik, Bu. Iya, iya terserah Bapak, Nah, pemahaman Bapak iya, menilai banyak saya banyak itu seperti banyak apa. transgender ngakunya perempuan padahal dia punya titik. Nah, itu sama, Tapi banyak orang Tritunggal tadi ngakunya Bapak nanya apa? Tritunggal padahal dia Bapak dan Wanes. iya, Gitu iya, loh. terserah lah. Kan saya udah bilang tadi, saya ini orang awam, begitu loh ya. Nah, iya kalau Jadi wajar kalau saya juga kurang-kurang paham yang Bapak tanyakan, gitu loh. Nah, ini kasih Salomo bicara dulu. Salomo 1 menit. Oh iya, iya. Salomo, silakan Salomo. Gini Kak Joy, pemahaman abang itu, pemahaman kakak itu ada yang keliru mengenai Tritunggal. Ketika Bang Paul tanya, apakah Bapak itu adalah Yesus? Ya bukan. Harus Bapak jelas, Roh Kudus bukan itu, tegas. Bukan. iya, Bapak Putra Roh Kudus Iya, itu jangan bingung. bisa dibedakan, Tapi tapi di tidak Alkitab bisa ada yang bilang Bapak dan dipisahkan. Yesus saudara. Sebentar Kak Joy, sebentar. Bisa dengar gak sih sebentar Iya, aja? iya, iya, Lanjut iya. Salomo, Bapak Salomo. Putra Joy Roh diem Kudus aja, Joy. itu, ya, itu satu hakikat. Bapak bukan Roh Kudus bukan Bapak, dan Putra juga bukan Bapak. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kan itu yang harus kita pahami, ya. Artinya Betul. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu satu hakikat, yaitu Allah hakikatnya, Sang Ilahi itu. Seperti itu Kak. Jadi jangan bingung ketika ditanyakan apakah Bapak itu sama Roh Kudus. Ya bukan. Apakah Bapak itu sama dengan Yesus? Bukan. Ya. Jawabannya gampang aja Kak. Berani jawabnya gitu. Apakah Bapak sama dengan Roh Kudus? Ya bukan. Apakah Roh Oke, Kudus sama jelas. dengan Yesus? Ya bukan. Ya, tetap bisa dibedakan. Tetapi Iya. hakikatnya satu, yaitu Allah. Nah itu jawaban seperti itu. Jangan ragu, jangan ragu. Saya mau jawab itu, tapi saya juga bingung Kalau kakak menjabarkannya. tidak Terus menjawab terang dengan aja. tegas, sebentar Kak, sebentar. Kakak tidak menjawab dengan tegas, sementara kakak ngaku Tritunggal, kakak jadi bully-bulian orang nanti, seperti itu. Saya di Room Noni kemarin itu, saya tidak pernah berbicara tentang Tritunggal ataupun Wanes, saya hanya berbicara tentang Alkitab. Saya dikeroyok sama mereka, hanya gara-gara saya bertanya tentang Alkitab. Tapi sampai hari ini juga Noni dan geng belum bisa menjawab. Mereka mengatakan bahwa Bapak itu yang menjadi manusia. Saya bilang bukan. Karena di Yohanes 1:14 mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia bukan Bapak. Nah gitu Kak. Jadi kakak kalau berargumentasi biar orang juga nggak bingung dengan siapa kakak gitu loh. Yang dasar pahami dulu seperti itu. Lanjut Bang Paul. Dan kalau orang Terima kasih. Tritunggal itu harus jelas. Bapak itu bukan Kristus, karena di Alkitab nggak pernah ada tulisan Bapak adalah Kristus kecuali ayatnya diperkosa kayak si Malikil tadi. Ya, sampai kapanpun nggak akan ketemu Bapak adalah Kristus. Ya, sedangkan Kristus itu adalah anak manusia. Engkaulah anak Allah, Mesias yang hidup. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi itu harus jelas. Ya, apakah saya Tritunggal? Saya dari gereja Tritunggal, tetapi setelah saya belajar, Sama dong. setelah saya belajar lagi, ya ternyata gereja saya bukan Tritunggal, gereja saya itu Betani itu Wanes, ya ngerti enggak? Walaupun saya ngaku-ngaku Tritunggal, orang Betani ngaku-ngaku Tritunggal, tapi kenyataannya 90% gereja karismatik dan Pentakosta, ibu dari gereja apa denomnya? Saya Ya. dari GKI, GBI. GBI itu Wanes 90%. Ya, kecuali yang Saya sih benar-benar nggak mau ngerti. berdebat soal itu Pak. Yang jelas kan saya tadi naik ke atas cuma Nah pengen iya, tanya. bukan mau Cuma debat. Saya nggak mau debat. Ibu kan orang awam, tidak bisa diajak debat. Tapi saya kasih tahu masa ibu, saya nggak ngajak debat ibu. Ibu dari tadi, ibu seorang guru harusnya banyak mendengar loh. Saya Justru tadi saya sudah mau tanya. Saya Mau sudah tanya ke jelas, Bapak. sudah kasih tahu dengan jelas kalau pemahaman ibu yang pertama itu adalah pemahaman Wanes yang diajarkan oleh Gereja Bethel Indonesia. Ibu kan dari GBI, dengan sendirinya ibu pasti Wanes.
Karena tiap hari dengarnya khotbahnya seperti itu. Nah, kemudian saya belajar sendiri tentang Trinitas. Ternyata Trinitas itu, kalau kita paham Trinitas, menjelaskan Yesus kepada orang Islam dan pagan lebih mudah dengan Trinitas daripada dengan oneness. Ya, kalau kita mau meyakini bahwa Yesus adalah Sang Theos, ya, maka akan lebih mudah menjelaskan dengan Trinitas daripada dengan oneness. Karena begitu kamu menjelaskan dengan oneness, lihat orang GBI begitu debat sama orang Islam, kocar-kacir semua tuh, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena mereka oneness, akan blunder nanti mereka. Ya, Yesus disalib, lalu jasadnya itu jasadnya Bapa atau jasadnya Yesus tuh? Kan bingung orang oneness, nggak akan bisa jawab. Jasadnya Yesus lah. Beda lah, Pak. Yesus disalib itu jasadnya Yesus. Nah iya, Maksudnya gimana? makanya kalau orang Trinitas dia akan menjelaskan, tetapi orang oneness kan berkata Yesus adalah Bapa. Kalau Yesus Ya adalah enggak, Bapa, bukan itu. nah Justru saya enggak, jangan saya dipotong. enggak. Kak Joy, Ya, dengar dulu dari Bang Paul jelasin. Dengar dulu Kak Joy. Jangan iya. Nah, ibu kan seorang guru banyak ngomong, tapi nggak mau dengar. Belajarlah dengar dulu. Ya, iya silakan Saya Pak Paul. dosen, saya doktor teologi, Bu. Saya memang kerjaannya ini, berapologetika. Itu kerjaan saya. Ya, 10 tahun saya kerjanya ini. Ya, Bapak masih saya di Jerman, Pak? Saya tinggal di Belanda dan saya bolak-balik ke Israel. Saya tinggal di Haifa. Saya kuliah di Haifa. Iya. Ya. Anak saya di sana, Pak. Anak saya di sana, Pak. Ya, enggak. Saya nggak mau cerita. Saya nggak urusan anaknya di mana. Kita sekarang Justru cerita. pengen tanya, ada gereja nggak di sana yang bagus gitu untuk Nggak anak ada saya? gereja yang bagus. Nggak ada yang bagus, hanya Tuhan Yesus. Ya, Kalau nanti ada gereja lanjut, bagus, Pak. anak ibu masuk gerejanya jadi nggak bagus. Percaya saya. Kalau ada gereja yang bagus, anak ibu masuk jadi nggak bagus lagi gerejanya. Nggak ada gereja yang bagus. Yang Oke, bagus Pak, cuma Tuhan lanjut, Yesus. Pak. Ini intermezzo aja, intermezzo ya. Karena saya Ya. penasaran, saya orang awam, jadi saya mau tanya. Ya terusin, Pak. Iya, jadi ibu DM saya, anaknya tinggal di mana? Kalau saya ada waktu saya samperin nanti, buat saya janjian. Kalau saya di Belanda bukan di Jerman ya, saya di Belanda, Nederland ya, Nederland. Ya, saya pendeta resmi di sini, gereja saya gereja resmi, stichtingnya gereja Anbi ya. Nah, jadi ya, kalau ibu menjelaskan dengan oneness kepada orang Islam, ibu nanti blundernya di sana. Yesus mati dikubur. Ya, itu yang dikubur itu Bapa atau Yesus atau anak itu. Nah, kalau ibu seorang oneness, tidak akan ada orang oneness bisa menjawab. Tetapi kalau ibu Tritunggal dengan mudah, ya Bapa. Bapaknya ada di sorga, ada di mana-mana, omnipresent. Yesus itu jasadnya Yesus, jasad manusia Yesus. Dengan mudah melakukan disken ya, beda, udah jelas karena udah bagi orang Tritunggal Bapa bukan Yesus. Jadi Yesus disalib ya bukan Bapa tapi Yesus, bukan Bapa yang disalib ya, tapi Allah nggak, ya Yehova, Yesus adalah Yehova. Makanya orang ngutip Zakaria 12 itu bukan Bapa, Yehova. Yesus adalah Yehova, Bapa adalah Yehova, namanya Yehova dalam perjanjian lama. Memang namanya Yehova, kamu tidak akan menemukan kata Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Karena itulah namamu kau berikan padaku, nama Yehova diberikan kepada Yesus. Jadi Zakaria 12 yang dikutip-kutip orang oneness itu, mereka bacanya salah, bukan Sang Bapa yang ditikam, tapi Sang Yehova yang ditikam. Ya, Sang Yehova yaitu Yesus sendiri. Ya, makanya yang ditikam harus manusia Yesus, maka dibedakan oleh orang Tritunggal. Tetapi apakah saya Tritunggal? Saya sudah beyond itu, saya sudah di atas itu semua. Karena saya sudah berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Bukan oneness Trinitas. Yesus berkata, kasih, cinta, kasih. Jangan-jangan orang Islam lonte kali jodoh masuk surga, sementara Tritunggal oneness masuk neraka karena tidak menjalankan kasih, malah bunuh-bunuhan. Itu loh yang saya maksud dari kemarin gitu ya. Simple sekali ya pengajarannya. Jadi ajarkan kepada murid ibu jangan Tritunggal oneness. Nah, kamu jangan pusing dengan Tritunggal oneness. Ya, semua orang teolog-teolog pun lagi pusing. Kalau kamu belajar tambah pusing. Belajarlah mencintai ajaran Tuhan Yesus karena kamu diselamatkan bukan karena Tritunggal oneness, tetapi akan ditanya kamu punya cinta enggak? 2 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu tidak tinggal di dalam cinta, kamu jangan kasih salam sama orang ini. Artinya dia sudah bukan bagian kita lagi.
Kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi orang-orang yang sudah meninggalkan ajaran cinta, ya, dia ngotot dengan Tritunggal Oneness, kamu hati-hati dengan orang-orang ini. Ini orang-orang bahan bakarnya neraka. Kalau yang tadi terakhir tambahan dari saya ya. Tapi kalau memang kamu tidak berbuah, Yohanes 15 berkata, dipangkas, dibuang ke neraka. Yohanes 15 itu jelas banget. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Kalau kamu tidak berbuah, maka kamu akan dipangkas, masukkan ke dapur api. Itu ayatnya clear, jelas. Buahnya bukan Tritunggal Oneness. Tritunggal Oneness adalah teorinya. Ya, itu ya. Oke, lanjut, Pastor Jack, 1 menit. Tadi Amuncan tadi mau menurutkan ya. Habis ini Amuncan tadi udah tampak muka sama saya, boleh ya. Jangan pakai menit, Pastor. Agak banyak dikit. Nah, ini kalau pemahaman saya, nggak apa-apa, beda, tapi kita nggak bermusuhan. Jadi kalau buat saya, Yesus itu adalah kan Hologos, Sang Firman kan, Sang Firman itu adalah Yehova itu sendiri, ya, dia punya gelar Bapa, ya. Lalu namanya siapa? Yotevave itu namanya, itu kan. Nah lalu Yotevave ini kan disebutnya dikasih gelar kan Bapa kan. Tapi Yotevave inilah juga menjadi daging, berinkarnasi menjadi daging, menjadi serupa dengan manusia, gitu loh. Jadi kalau bertanya Bapak, apakah Bapak itu anak? Nah menurut saya yang lebih tepat itu Yotevave itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi Yotevave itu dikasih gelar Bapa. Yang saya maksud begitu, ya. Nah jadi dari hal seperti ini, kalau saya bilang begini, Yesus sama Bapa bedanya di mana? Misalnya gitu kan. Tetapi secara roh, saya pernah nanya kan sama banyak orang. Bapa itu punya roh, punya. Lalu Yesus punya roh, punya. Lalu saya tanya, rohnya Yesus sama rohnya Bapa sama apa beda? Misalnya saya tanya sama Bang Salomo nih. Oke. Bapak punya roh gak? Saya jawab dah. Bapak itu Iya. roh. Ya, Bapak itu roh. ya. Nah, jadi begini, ketika Sang Firman turun ke dunia menjadi manusia, dia nggak perlu roh lagi, karena dia itu ilahi. Firman Bukan. itu adalah Tunggu, Pak Salomo, sorry. Sebentar, Jawab sebentar, yang Pastor Jack. ngomong. Pastor Jack, biar dulu, biar selesaikan. oke. Salomo, silakan. Nah, dari mana segala sesuatu dijadikan? Jadi Sang Firman itu tidak butuh roh lagi, karena dia adalah pencipta roh itu sendiri. Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Karena Sang Firman itu tidak bisa dipisahkan dengan Bapa secara keilahiannya seperti itu. Kalimat mengatakan bahwa apa dan Bapa adalah satu, itu maksudnya adalah satu hakikat, yaitu Allah. Seperti itu, Bang. Yesus Oke. memiliki jiwa manusia, makanya dia dikatakan sebagai manusia sepenuhnya. Makanya Yesus itu bisa merasakan, bisa sedih, bisa senang, dan lain-lain kan seperti itu. Ya, jadi dia memiliki jiwa manusia. Sumber hidup dia nggak perlu lagi, karena dia adalah sumber hidup itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri, Yesus, Sang Firman itu. Seperti itu, Bang. Tapi Sang Firman itu, Yesus itu bukan Bapa. Ya, Bapa bukan Yesus. Itu harus dibedakan, Bang. Oke. Saya jawab ya. Saya jawab. Saya tanya lagi ya. Oke. Bapak itu kan punya roh, ya kan? Lalu kan Yesus juga kan ada rohnya kan dalam diri Yesus kan? Ya. Ya. Yang saya mau tanyakan, roh yang di dalam Yesus dengan roh yang disebut Bapa itu rohnya sama atau beda? Itu ya jawab, jangan kemana-mana, Bang Salomo. Ya, saya jawab ya. Ya. Beda Roh atau Bapa. sama itu aja? Sama roh Yesus itu sama. Sama ya? Oke. Karena Bapa itu adalah ilahi dan Yesus juga ilahi. Makanya Ya. saya bilang tadi, Yesus itu nggak perlu lagi roh manusia. Karena dia juga adalah sang ilahi itu, sumber hidup itu. Enggak. Dia Saya nggak menghidupkan tanya kan- dia perlu roh manusia, rohnya udah jelas rohnya roh Allah itu sendiri. Iya. Yang saya mau tanya, Satu. Bang Salomo, Ya, tunggu sebentar. satu, Yang saya Bang. mau tanya, rohnya dalam diri Yesus itu dengan rohnya Bapa itu beda atau sama? Sudah saya jawab tadi, Bang. Rohnya Sama ya? Yesus, roh Kudus, rohnya Bapa itu ya sama. Allah itu roh. Ya, Allah Iya. itu roh.
Ya. Berarti sama Jadi ya? kita tidak bisa mengatakan bahwa iya, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa roh itu yang memisahkan diri menjadi rohnya Yesus. Bukan seperti itu konsep konteksnya. Sebentar, Tapi kita roh jadi itu, debat roh Oneness Bapa itu Trinitas meliputi langit nih. dan bumi. Kita buang Ya, waktu nih, kita buang waktu sebentar. Kita jangan buang silakan. waktu. Pokoknya di sini jangan buat debat itu, kecuali ada orang mau nantangin saya ya. Tapi Pak Soce dengan apa namanya, dengan Pak Salomo, sorry ya, hampir nyebutin nama aslinya lagi. Ya, jadi kita nggak usah debat ke sana, nggak usah dibawa ke sana. Nanti kita jadi itu pasti panjang. Kalian mau debat 3 bulan nggak akan selesai. Ditongkrongin gini, akhirnya saya cuma jadi obat nyamuk ini. Setuju, Bang. Setuju. Ya, Lanjut. Buka Zoom itu aja, buka panjang. Zoom, Pak. Iya, nih lihat ya. Ini orang-orang yang meragukan kehaifaan saya nih. Ini saya dapat terima dari modelnya Universitas Haifa, ya, Akademi Israel. Lihat ya, itu nama saya Cindy Paul Suryo Mulyono, lihat ya. Lihat tuh, ya. Tuh email saya tuh ya, Paul Suryo ya. Tuh, tuh, saya sekolah di Haifa tuh, jelas nggak tuh? Nah, ini mata kuliah saya salah satunya ya, tentang genosida apa segala macam Jewish. Saya belajar Jewish history ya, saudara ya. Saya belajar Israel Studies, Jewish history, Jewish study, Israel study ya, tuh ya. Ini punya ya, jelas ya tuh. Yang meragukan saya sekolah di Haifa. Oke, kita lanjut sekarang, Ya, saudara. Bro Paul, boleh saya Ya, dulu, Bro? Siapa? Biasa saja, biasa saja. Biasa saja, 1 menit. Ya, saya nanggapin tadi ya, ada Malikil itu ya. Jadi teman-teman ya, kita ini kan ingin belajar firman karena kita ingin menemukan kebenaran. Agar ada damai sejahtera, ada keselamatan pada kita kan. Nah, gini loh teman-teman ya, saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen ini ya, kok kurang cerdas gitu ya. Itu orang ya, latar belakangnya segala macam kita tidak tahu. Pendidikannya apa kita tidak tahu ya. Tetapi dia mengkoreksi para penterjemah Alkitab, yang mana kita percaya sekolahnya mungkin udah bertahun-tahun gitu ya teman-teman ya. Seperti dia selalu mengkritik LAI ya, seakan-akan dia lebih pintar tuh daripada orang-orang LAI. Padahal kita tahu orang-orang LAI adalah kumpulan dari beberapa denom yang ada di Indonesia. Mereka berdiskusi untuk menerjemahkan original text ke bahasa Indonesia. Datang orang-orang ini yang tidak jelas ya, kemudian mengkoreksi, menyala-nyalakan teman-teman Kristen ya. Sorry Bang Paul ya. Iya ingin benar, hanya tapi benar, kamu mengatakan- ngomong benar. Ini orang nggak jelas nih. Sebentar. Orang Sebentar. AI yang dokter semua, kamu bilang salah, bingung kita jadinya. Ya, teman-teman Kristen ya, ingin saya sampaikan, marilah kita jadi orang yang lebih cerdas. Jangan asal percaya pada orang yang tidak jelas juntrungannya. Ya, gitu ya, Bro Paul ya. Betul. Satu lagi saran saya buat mereka, Bro Paul. Kalau mereka selalu bisa mengkoreksi, merasa diri mereka pintar, kita tunggu Alkitab terjemahan mereka. Kita uji kebenarannya. Itu Bro Paul dari saya. Terima kasih. Betul, dan nampak muka aja nggak berani. Saya lebih respect sama si Deki Gadas walaupun ngawur triteis ya, karena sekolah jelas, doktor, Muri Wali. Saya tiap kali debat sama Muri Wali kita berantem, tapi jelas ini orangnya. Ya saya lebih respect sama Muri Wali, sama Deki Gadas. Walaupun saya nggak pernah setuju dengan pandangan mereka. Deki Gadas kan triteis, Muri Wali kan jadi blunder dengan logika deduktif-induktifnya. Kalau kamu mau memahami Trinitas, harus dengan logika postmodernisme, logika intuitif. Karena dalam logika deduktif-induktif itu, ya, ada hukum non-kontradiktif. Kalau A sama dengan Z, B sama dengan Z, C sama dengan Z, Trinitas berkata A bukan B, bukan C, bukan A. Loh, A sama dengan Z, B sama dengan Z, C sama dengan Z. Yesus Bapa adalah Allah, ya kan? Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dalam logika deduktif-induktif, ya seperti oneness, maka Bapa sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus, sama dengan Bapa. Tetapi Trinitas bilang bukan. Nah, ini hanya bisa dipahami dengan logika postmodernisme, logika intuitif. Bisa lompat. A sama dengan Z, B sama dengan Z, C sama dengan Z. Dalam logika intuitif, bisa A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Tapi Muri Wali ngotot dengan logika deduktif-induktif. Blunderlah dia, selesai, sudah kelar. Gitu ya. Nah, lalu dengan Bambang Nursena,
Saya lebih percaya Bambang Nursena walaupun saya tidak setuju dengan pengajaran Bambang Nursena. Tetapi dia jelas nampak muka. Lah kamu tidak nampak muka. Saya susah, saya meragukan kamu apa yang kamu ajarkan. Nampak muka pun kamu sekolah di mana? Dasar kamu ngomong. Jangan-jangan kamu cuma dari Google terus buat ngeyel-ngeyelan sama saya. Capek saya. Iya kan? Saya sudah cerita tentang integral, kosinus. Kamu belajarnya belum integral, kamu malah belajarnya cuma 1 tambah 1 sama dengan 2 saja, kamu tidak bisa membuktikan. Terus saya bagaimana menjelaskan integral, sinus, kosinus, logaritma, kalkulus pada kamu? Mesti samain dulu. Kamu dari mana? Saya dari UKSW, Pak. Fakultas apa? Dari Fakultas Ekonomi, Pak. Aduh, kamu ngerti integral nggak ya? Nah, disamain dulu. Tapi yang jelas kamu ngerti kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh iya, sinus kosinus kamu ngerti nggak? Aduh, nggak ngerti Pak, nggak diajarin Pak. Ya udah kita jalan ke sana. Kita samain dulu nih ilmunya nih. Kan begitu, saudara. Kamu sekolahnya nggak jelas, dari universitas abal-abal nggak jelas, namamu kan nggak berani. Kamu mau maksa kamu yang benar, saya yang salah. Sorry ya, omong-omong doang. Saya tambahin dulu Pastor. Tambahin dulu Ya. bentar. Bro Paul, gue mau nanya satu hal boleh bro? Tunggu bentar. Ya, Biasa, sebentar, Pastor cek dulu lalu biasa lagi boleh ya. Makanya tadi saya bilang, tadi kan saya sempat sama Pak Salomo ya kan, masalah rohnya itu secara roh saya percaya banget. Orang Katolik, orang GBI, orang Katolik percaya roh itu Esa. Ya, yang disebut Yahweh, Yehova, itu rohnya satu, bukannya satu kesatuan, bukan. Itu yang saya maksud. Makanya saya tidak setuju dengan orang Oneness JO itu ketika mereka selalu mencondongkan ke Bapak. Karena Bapak ini gelar ya, bukan nama, bukan proper name. Makanya saya sempat ngomong sama Noni salah satunya. Suka bukan Noni yang lain. Saya bilang itu mereka punya nama jangan JO mestinya Father Only gitu loh. Karena menurut saya Bapak itu gelar, sumber. Tapi Yotevave ini proper name. Yotevave itu siapa? Yehova itu. Nah, Yehova inilah sang firman yang menjadi daging. Ya kan? Nah, Yotevave inilah yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Yotevave inilah yang adalah Bapa itu sendiri. Ya saya maksud secara roh ya eksistensinya itu adalah roh dan itu adalah satu Esa Ehad. Nah, itu yang saya maksud. Begitu. Makanya saya agak kurang sepaham ketika siapa yang diinin Bapak, yang disalib siapa Bapak, yang mati siapa Bapak. Bukan berarti saya nggak setuju bahwa Yotevave itu yang menjadi Yotevave adalah Bapak, Yotevave adalah Yesus. Itu yang saya maksud. Semoga teman-teman paham nih apa yang saya maksud nih. Gitu ya. Tapi secara roh itu satu Ehad, satu-satunya, tidak ada yang lain teman-teman ya.